سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قل الله تعالى في آياته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين bahwa segenap jamaah yang terus Masjid Jami Musola khusus yang dikali pada ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan tertaklif kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan dari Allah. Salawat serta salam mari kita bersandingkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 197 yang diawali dengan kalimat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca Al-Quran yang surah Al-Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan baca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wa muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa kesalahan Allah dan terima ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kan kita masih hidup dengan niat akan selalu lagi di majelis taklim, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pada umur disertai dengan sehat walafiat, dimudahkan kita semuanya hasil maksud dari kita. Terutama Al-Fatihah ini juga kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang mempertahankan kehidupan dari serangan genosida orang-orang yang dilaknat Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa betul Rasulullah, semoga kami melihat dan tafsir bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini silakan diperhatikan Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Taknis jika diberhentikan menjadi hamz ma'lumat, beda dengan tak marbutah jika diberhentikan berubah menjadi yaumul qiyamah, beda. Bermati ketemu Pak ikhfa ausat, suaranya suara M, jangan pamang tapi pamang. Qadhihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj qalqalah akbar, bukan kubra lagi tetapi akbar. Wa ma taf'alu min khairin, berbeda ketika nun mati ketemu huruf kha, hukumnya idhar. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فضلا. Mohon jangan sampai timbul suara qalqalah sehingga terdengar suara fadlan. Jangan sampai kena dot, bukan huruf qalqalah. Fadlan min rabbikum fa idza afaqtum, idgham mutawasilin mimati ketemu yang hidup. Fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum ihwa'an, suaranya in kun ihwa'qrab, suaranya n kuntum min qablihi minad-dallin. Mad lazim musaqqal kilmi. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Kepanjangan cukup sampai di situ dulu. Malam ini silakan perhatikan sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurun ma'lumat
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Baik adik, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan. Akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj, pelaksanaan ibadah haji adalah harus dilakukan waktunya haji itu sudah ditentukan asyhurun ma'lumat, pada bulan-bulan yang sudah dipublikasikan oleh Allah. Di antaranya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tidak bisa berhaji di bulan lain. Tahun-tahun kemarin ada wacana kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan jamaah haji bukan pada bulan haji. Alasannya karena terlalu sempitnya jamaah di bulan haji. Itu ngawur, bertentangan dengan Allah. Bahkan sampai melebar, ada wacana hari Jumat mau dipindah ke hari Sabtu, Jumatan di hari Sabtu. Masya Allah. Faman farada fihinnal hajj, siapa orang yang telah menentukan dirinya haji. Allah katakan di sini farada. Farada itu artinya fardu. Fardu itu harus. Ini mengindikasikan bahwa haji itu lebih kepada takdir iradah Allah, bukan kepada usaha manusia, karena Allah yang memfardukan. Oleh karena itu banyak contoh di antara kita. Ada orang miskin yang secara ekonomi belum layak pergi haji, tapi tiba-tiba pergi haji. Karena Allah yang menentukan.
Tapi banyak orang kaya sampai mati nggak pergi haji. Kenapa? Allah yang menentukan. Jadi haji itu lebih kepada nasibnya dari Allah, bukan kepada nisabnya yang dia miliki. Banyak orang kaya tidak pergi haji, banyak orang miskin juga mampu beribadah karena Allah mengatakan faradha. Maka kita jamaah di sini walaupun kita tidak mampu secara ekonomi, tunggu saja takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu pergi haji 98, jangankan punya uang simpanan, tapi alhamdulillah karena Allah yang memfardukan, Allah yang mengatur. Nah, ketika sudah pelaksanaan aturan Allah kita harus pergi haji, ingat fala rafasa. Dalam haji itu jangan melakukan jima'an fi. Tidak boleh hubungan suami istri selama pelaksanaan ibadah haji. Wala fusuqa, dan jangan melakukan kefasikan. Apa kefasikan? Ma'asi, bermaksiat sambil menunaikan ibadah haji. Masa isi Ustaz sambil ibadah haji bermaksiat? Oh Pak, saya pernah kehilangan teman saya, Haji Adong. Waktu di Mina, biasanya hari pertama, hari kedua kumpul, hari ketiga itu teman saya ngilang. Kita ngambil nafar awal tanggal 12 sudah pulang ke Mekah. Haji Ali, Haji Adong itu hilang, kemana nggak tahu. Pas ketemu di Mekah, Haji, emang ngambil nafar sani? Iya, ngambil nafar sani. Kemarin dicari-cari, diajak nafar awal nggak ada kemana-mana. Ternyata dia kepincut janda di warung kopi di Mina. Sambil haji sempet-sempetnya nganjang. Jangan aneh, jangan aneh. Ada teman istri saya sedang melaksanakan ibadah haji, tapi selama di sana handphonenya tidak pernah lepas, ngatur semua usaha yang ada di Indonesia. Sampai salah satu maksiatnya di depan istri saya, dia mengatakan, telepon dari Indonesia, dari anak buahnya, Ibu Haji, ini ada yang beli beras 50 karung. Iya, layanin. Berapa karungnya? Dia minta satu karung itu 50 kilo. Iya, ambil karung yang ukuran 50 kilo, tapi isi berasnya 48 saja. Wah, itu sambil haji loh, sambil haji sempat mengatur anak buahnya suruh licik. Astagfirullah, banyak Pak, banyak. Fala rafasa wala jidal, dan jangan permusuhan. Mungkin Bapak aneh, bagaimana sih haji permusuhan? Banyak sebabnya kita benci orang, Pak. Terutama orang-orang Pakistan yang orang-orang yang hitam-hitam begitu. Saya juga sempat kepancing benci sama mereka. Karena adat dan istiadat kita berbeda, akhlak juga berbeda dan sebagainya. Kadang-kadang kita lagi duduk, dilangkahin, kaki kita kan jengkel, Pak. Kadang-kadang ada aja yang bikin kita jengkel. Hati-hati, 3 hal. Fala rafasa, fala fusuqa, wala jidal. Dan yang 3 ini jika kita lakukan selama haji bisa membatalkan ibadah haji. Hati-hati. Maka saya bertanya-tanya sebenarnya kepada selebriti-selebriti yang pengantin baru
baru nikah 1 minggu, dikasih hadiah istri barunya pergi umroh bersama suami barunya. Saya khawatir, jangan-jangan di sono nyelonong. Kan di sono hotelnya enak, makanannya enak, perjalanannya enak. Jangan-jangan itu cuma berbulan madu saja, bukan ibadah umroh. Oleh karena itu kata Allah, wa taf'alu min khairin, dan siapa yang melakukan kebaikan kasadaqatin sadaqah ya'lamullah, maka Allah Maha tahu. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah. Nah, ini juga pentingnya bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah. Sebenarnya semestinya tidak cuma mempersiapkan ongkos dan baju seragam dan lain sebagainya, persiapkan manasiknya, persiapkan tata caranya, pelajari syarat dan rukun umroh dan pembatalan umroh, karena saya mensinyalir ada pelaksanaan umroh yang batal banyak, karena dia tidak tahu ilmunya, yang padahal Allah sendiri mengatakan fa inna khairaz zadi taqwa. Hati-hati. Fattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya pikiran. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, sama sekali tidak berdosa bagi kalian, junahun, tidak berdosa, an tabtaghu, kalau kalian mau melaksanakan ibadah haji sambil fadlan, mencari rizqan, sambil mencari rizki, min rabbikum, di antaranya bitijarati bil haji, dengan berdagang di musim haji. Silakan 98 99 98 saya waktu terjadi kekacauan di Indonesia, saya sedang di Mekah waktu itu. 98 ya. Waktu itu Samsu 7.000 rokok Samsu. Saya nggak punya feeling, karena saya berangkat juga nggak nyangka bisa berangkat. Teman saya bawa rokok 5 slop. Terjadi keributan di Indonesia. Itu rokok yang dari Indonesia harganya 6.000 7.000, di Mekah laku 25.000. Hampir kembali itu ongkosnya. Silakan. Karena rokok di Mekah itu walaupun ada Samsu, ada filter, bukan dari Indonesia, nggak enak. Silakan. Ayat ini turun asbabun nuzulnya rodan li karatihim dzalik, karena orang Mekah itu dulu melarang itu. Allah tidak melarang, silakan sambil berniaga kalau memang tidak mereka. Tetapi wa idza anfaqtum min arafatin fadhkurullah, ketika kalian bertolak dari Arafah tanggal 9 bulan haji, berangkat menuju Madinah, mampir di Muzdalifah, maka banyak-banyaklah zikir ba'dal mabit, setelah mabit di Muzdalifah. Zikirnya bitalbiyati, dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, wa tahlili, dan membaca tahlil, wa du'a, dan membaca doa, indal masy'aril haram, di posisi tanah masy'aril haram. Apa itu masy'aril haram? Wa jabalun bi akhir Muzdalifah, adalah sebuah gunung yang ada di akhir Muzdalifah, perbatasan antara Muzdalifah dan Mina. Yuqalu laha Qazum, gunung itu disebut Qazum. Wa fil hadis, dalam hadis dikatakan
annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi, pernah berhenti lama di Qaza, yadkurullaha, berzikir kepada Allah, wa yad'u, bahkan berdoa kepada Allah farajidan, sampai pagi hari. Semalaman Nabi Muhammad enggak tidur di Qaza, karena paginya kita melempar jumrah Aqabah. Wadhkuru, dan ingatlah kalian kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian, wa in kuntum min qablihi, walaupun sebelumnya kalian laminad dhalin, dalam keadaan sesat. Summa afidu min haitsu afadan nas, kemudian kalian bertolaklah sebagaimana bertolak manusia. Nah ini aneh juga sih. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Melaksanakan haji bukan alhamdulillah bisa melaksanakan haji, tetapi Allah mengatakan astagfirullah. Ada apa dengan haji? Kok ditutup dengan istighfar? Seperti surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika kalian diberikan kesuksesan, kenikmatan Futuh Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan banyak manusia yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Tapi akhir ayat ini Allah mengatakan kepada Rasulullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa enggak fasabbih bihamdi rabbika walhamdalah? Kesuksesan itu kan identik dengan alhamdulillah, tapi di situ fasabbih bihamdi rabbika, kok istighfar, sukses kok istighfar. Nah di sini juga aneh. Melaksanakan haji mestinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah, tapi Allah mengatakan wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan haji, Bapak lihat sendirilah rekamannya, untuk lempar jumrah, nyingkut orang, nginjek orang, mungkin nggak sengaja kita nyakiti orang. Untuk mencium Hajar Aswad, bagaimana rekamannya orang berusaha mencium Hajar Aswad, banyak menyakiti orang. Maka ayat ini ditutup wastaghfirullah, dan banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, karena banyak dosa yang kita lakukan selama ibadah haji. Bahkan wa idza qadaytum manasikakum, dan kalian setelah melaksanakan manasik kalian, haji kalian, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian ingat bapak kalian, ingat ibu kalian, ingat keluarga kalian. Setelah ibadah haji terselesaikan, itu kangen Kupang, kampung halaman itu, masya Allah, nggak tertahan lagi. Kangen keluarga itu setelah ibadah selesai, kita hampir nafar awal atau nafar sani, kemudian kita balik ke Mekah, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i tahalul, masya Allah, itu kampung halaman sudah di mata. Maka yang enak itu ibadah haji di gelombang-gelombang pertama. Gelombang pertama Madinah dulu, selesai Mekah, selesai langsung berpulang. Yang kewalahan itu melaksanakan haji gelombang kedua, apalagi terakhir-terakhir. Terbang dari Indonesia langsung ke Mekah, langsung ke Arafah. Habis haji bukan pulang, malah harus ke Madinah dulu. Ngejar Arba'in. Awas aja. Cuman kata Allah, banyak paminan nasi, kesalahan manusia adalah mayyaqulu aman rabbana atina fid dunya, hanya meminta urusan dunia. Ini salahnya ini.
ay nasiban. Kata Allah, kalau kalian meminta urusan dunia, fayutahu, maka Allah akan memberikannya. Maka fakta dan kenyataannya, nyaris saya tidak menemukan orang yang pulang haji hidupnya miskin. Enggak. Pulang haji pasti tambah kaya. Kenapa? Doanya langsung dijawab oleh Allah. Cuman kesalahannya, kalau kita cuma mintanya urusan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, nanti akhiratnya enggak dapat apa-apa. Kosong, zero akhiratnya. Maka doa yang bagus bukan Al-Baqarah ayat 200, tetapi lihat Al-Baqarah ayat 201. Yang baik adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidup mah cukup doa ini, biar di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga cukup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin, itu saja talim kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.